Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini kami ada buat tugas buat Pak Sepri Rahmat MS, MSI tentunya Pengetahuan Sosial tentang narkoba. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kakak Ade, jenis penyimpangan sosial apa yang digunakan dalam pemakaian sabu dan sama ganja ya? Faktornya Pak, faktor penyebab apa? Kakak lingkungan. Ya, faktor lingkungan kan? Dampak bagi kakak sendiri? Untuk fisik belum terus sekarang. Dampak sosial itu kan banyak dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andes Nopera Asri, NIM 1911-27-048, kelas IPS 5B. Baiklah, saya di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan atau menyampaikan hasil wawancara kami, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis penyimpangan. Jenis penyimpangan yang dilakukan adalah perilaku penyalahgunaan narkoba remaja, termasuk ke dalam penyimpangan yang bersifat sekunder. Narkoba yang digunakan adalah sabu dan ganja. Kemudian faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial tersebut, yang pertama faktor lingkungan, yaitu karena pengaruh teman sebaya atau kelompok narkoba, karena orang dalam kelompok mempunyai kebiasaan dan perilaku yang sama. Kemudian faktor keluarga, yaitu karena kurangnya kontrol keluarga, orang tua yang sibuk dan jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga, dampak bagi pelaku dan masyarakat. Yang pertama, dampak bagi masyarakat menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai dirusak oleh zat yang masuk ke dalam tubuh dan membuat resah masyarakat dengan kejadian pelecehan seksual dan hal buruk lainnya. Kemudian dampak bagi pelaku itu sendiri menjadi penyendiri dan selalu diam di kamar, berubahnya sikap keluarga, terjadinya perubahan pada fisik seperti kesukaran bernapas dan gangguan peredaran darah, dan ketergantungan pada obat, selalu ingin membutuhkannya. Yang kelima, upaya pengobatan penyimpangan narkoba itu sendiri. Yang pertama, melakukan pemeriksaan di detox atau pembersihan tubuh dan zat-zat. Kemudian yang kedua, dikurung dan dijauhkan dari narkoba. Yang ketiga, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemakai memiliki gejala akibat dari narkoba seperti gangguan mental dan lain-lain. Yang keempat, rehabilitasi sosial seperti semnas, konseling individu, terapi dan lain-lain. Yang kelima, kesehatan kerohanian. Yang kelima, kegiatan kerohanian bertujuan untuk memperkuat mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai dilaksanakan upaya di atas, maka dilakukan tahap pengawalan. Kemampuan dan saran. Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Ketika seseorang memakai narkoba, maka itu akan menjadi candu. Di sini kami mewawancarai seseorang yang berinisial AD, asal dari Bengkulu, yang telah mengonsumsi ganja dan sabu. Awal pemakaian obat-obatan
tahun 2009 dan menjadi lebih candu tahun 2011 serta masuk rehabilitas dengan kemauan sendiri dan sekarang masih dalam penguasaan. Saran untuk generasi muda agar jangan terjadi penyalahgunaan narkoba. Generasi muda dalam bergaul harus menggunakan rasio bukan perasaan. Pelajari semua pengetahuan tentang bahaya dampak penyalahgunaan narkoba dan selalu mendekatkan diri kepada orang tua atau keluarga dan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.